Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Jangan menoleh ketika mendengar suara panggilan. Jangan mencari sumber keramaian yang terdengar beriringan. Jangan berhenti di tengah-tengah jalan hutan. Jangan masuk ke dalam hutan terlarang. Tetaplah menunduk jika dari arah hutan terlihat seseorang melambaikan tangan. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari pantangan yang wajib dipatuhi saat berkunjung ke Alas Purwo. Bukan hanya itu, berperilaku sopan serta menghormati adat dan tradisi sepertinya menjadi kunci keselamatan ketika berada di alas yang terletak di ujung Pulau Jawa ini. Namun, apa jadinya jika tujuan kunjungan bukan untuk sekadar menghormati atau berziarah? Cerita ini berasal dari berbagai narasumber tentang seorang laki-laki parubaya yang mencoba masuk ke dalam sisi lain dari Alas Purwo. Meski akhirnya tidak berjalan baik, kisah ini mungkin bisa menjadi pelajaran bahwa kita benar-benar hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, dan Alas Purwo adalah istana mereka. Mbah Kasman, begitu orang-orang memanggilnya, pernah masuk ke dalam Alas Purwo dan tidak pernah kembali keluar. Banyak yang mengatakan bahwa Kasman itu kurang waras. Ada juga yang bilang bahwa ia sebenarnya adalah jelmaan genderuwo. Tubuh Kasman mungkin tak pernah sampai ke Alas Purwo, hanya rohnya yang ada di sana. Orang-orang kampung berbisik bahwa sekarang Kasman tidak lagi ada di desa ini. Ada yang bilang dia menjadi musafir, namun beberapa yakin bahwa dia masih berada di dalam Alas Purwo. Sosok Kasman dikenal sakti, dan kisah perjalanannya ke Alas Purwo sudah menjadi rahasia umum di kampung ini. Semua nama dan waktu dalam cerita ini disamarkan untuk memudahkan memahami alurnya. Suara klakson bus terdengar nyaring, menandakan bahwa siang itu bus yang ditumpangi Kasman telah sampai di salah satu terminal di Banyuwangi, Jawa Timur. Kasman, yang tertidur karena perjalanan yang cukup panjang, terbangun dengan mata yang masih berat untuk dibuka. Rasa lega muncul dalam dirinya ketika sadar bahwa akhirnya dia telah tiba. Setelah memastikan barang bawaannya lengkap, Kasman turun perlahan dari bus, matanya melihat sekeliling, masih belum tahu kendaraan apa yang harus ia naiki untuk mencapai tujuan. Di terminal yang sepi itu, Kasman duduk sejenak, melemaskan otot-ototnya, sementara tangannya sesekali melihat jam. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 siang, namun ia masih kebingungan. Pandangannya menyapu setiap sudut terminal yang lengang, pikirannya bertanya-tanya kemana ia harus melangkah selanjutnya. Tak lama kemudian, seorang pria menghampirinya, menyadari bahwa Kasman terlihat bingung. Kasman kemudian menjawab pertanyaan si pria dengan terbata-bata, mengatakan bahwa tujuannya adalah Alas Purwo. Reaksi pria tersebut berubah. Dengan ada suara yang lebih pelan, ia duduk di samping Kasman, menjelaskan bahwa tidak ada angkutan umum yang bisa mencapai Alas Purwo. Pria itu menawarkan diri untuk mengantarnya, meski jelas terlihat ada keraguan dalam tatapan matanya. Kasman menyetujui tawaran tersebut, bertanya apakah pria itu tukang ojek. Pria yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Sardi, mengangguk. Sardi juga memperingatkan bahwa ongkos untuk mencapai Alas Purwo tidak murah, namun Kasman tak mempermasalahkan itu. Baginya, yang terpenting adalah Sardi tahu jalan menuju ke sana. Sardi pun mengaku pernah mengantar tamu hingga ke pos depan, tetapi tak pernah masuk lebih jauh ke dalam alas. Nama Alas Purwo begitu disegani oleh penduduk setempat, dan Sardi mengakui bahwa kebanyakan orang enggan masuk ke sana, terutama jika hari sudah mulai gelap. Setelah percakapan mereka selesai, sekitar pukul 3 sore lebih sedikit, Kasman dan Sardi akhirnya meninggalkan terminal. Dengan sepeda motor yang telah disiapkan sejak tadi, mereka memulai perjalanan menuju salah satu tempat paling misterius di Pulau Jawa. Sepanjang perjalanan, Sardi terus mengajak Kasman berbincang. Suara knalpot motor yang bising membuat Sardi harus berbicara keras, mencoba mengetahui lebih dalam apa tujuan Kasman mengunjungi Alas Purwo. Dengan suara yang terdengar berat, Kasman menjawab bahwa ia hanya ingin menenangkan diri, sebuah jawaban yang terasa kurang meyakinkan. Sardi yang mendengar nada bicara Kasman, seolah merasakan ada beban yang sedang dipikulnya. Dengan itu, Sardi pun mencoba berbicara tentang Alas Purwo, memperingatkan bahwa tempat itu bukan tujuan yang tepat ketika sedang dirundung masalah. Sardi bertanya apakah Kasman pernah mengunjungi Alas Purwo sebelumnya, dan mengapa memilih tempat itu,
bukan yang lain. Namun, alih-alih menjawab, Kasman hanya diam, memandang lurus ke jalan dengan tatapan kosong. Sardi mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap berusaha memberi gambaran tentang Alas Purwo, berharap Kasman bisa mempertimbangkan ulang niatnya. Alas Purwo, menurut Sardi, bukanlah tempat sembarangan. Banyak pantangan dan larangan yang harus dipatuhi di sana. Banyak orang yang datang dengan tujuan lain, namun tak satu pun yang berakhir baik. Jika hanya untuk berwisata atau sekadar berjalan-jalan, tidak masalah, karena tempatnya memang indah. Tapi jika ada tujuan lain, lebih baik tidak datang, karena yang tinggal di sana bukan sekadar makhluk halus biasa, melainkan rajanya makhluk halus. Orang yang memaksa masuk ke dalam area hutan mungkin tak akan kembali. Kalaupun kembali, seringkali dalam keadaan linglung atau bahkan gila. Namun, Kasman tak menanggapi, hanya diam sepanjang Sardi berbicara. Melihat Kasman yang tak menghiraukan peringatannya, Sardi akhirnya memilih diam dan memacu kendaraannya lebih cepat. Ia tahu, jika mereka terlambat, bisa-bisa kawasan Alas Purwo sudah semakin larut malam. Waktu pun berlalu, dan tepat pukul 8 malam, mereka mulai memasuki kawasan Alas Purwo. Sesampainya di sana, Sardi menghentikan motornya. Di depannya, tak ada apapun selain hutan belantara. Meski di siang hari kawasan ini memiliki goa, candi, dan tempat wisata lain, malam hari menghadirkan suasana yang sangat berbeda. Jalanan sudah gelap gulita, dan tempat itu terasa semakin berbahaya. Sardi bertanya kepada Kasman, ingin diantar kemana? Apakah ke gua, ke pura, atau ke area lebih dalam di tengah hutan? Kasman, dengan suara tegas, meminta untuk diantar sampai ke tengah hutan. Sardi merasa gentar. Masuk ke dalam Alas Purwo di malam hari bukan hal yang biasa dilakukan. Ia pun mengutarakan keberatannya, namun Kasman dengan cepat menawarkan uang ojek 3 kali lipat dari harga biasanya. Tawaran itu membuat Sardi berpikir sejenak. Di satu sisi, ia tahu risikonya, namun di sisi lain, uang itu sangat dibutuhkannya. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya Sardi menyetujui permintaan Kasman, meski dengan hati-hati. Ia meminta Kasman untuk mematuhi semua yang ia katakan selama perjalanan. Sardi memberitahu Kasman untuk tidak menoleh jika mendengar suara panggilan atau suara yang meminta tolong. Ia memperingatkan bahwa apapun yang mereka lihat di jalan, sebaiknya dibiarkan saja, jangan digubris. Setelah kesepakatan itu tercapai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, memasuki lebih dalam kawasan Alas Purwo. Kabut mulai turun perlahan, menyelimuti jalan yang mereka lalui. Semakin masuk ke dalam, suasana hutan terasa sangat gelap. Tak ada satupun penerangan yang terlihat, hanya lebatnya pepohonan yang menyelimuti setiap sudutnya. Dalam keadaan seperti itu, Sardi hanya fokus pada cahaya lampu motornya. Ia tidak berani menoleh, bahkan sekadar untuk melihat ke kanan atau ke kiri. Perjalanan menuju Alas Purwo selalu dilingkupi cerita mistis yang sulit dijelaskan dengan logika. Suasana malam yang gelap dan sunyi menjadi teman setia Sardi saat ia memacu motornya melewati jalanan sepi bersama Kasman. Semula, perjalanan mereka terasa biasa saja, meskipun hati Sardi sudah dipenuhi rasa was-was sejak awal. Namun, segalanya berubah ketika tiba-tiba terdengar suara gamelan yang disusul oleh keramaian, seperti sebuah pertunjukan wayang kulit yang sedang berlangsung di tengah malam. Suara itu begitu nyata, seakan datang dari sekitar mereka. Tubuh Sardi mendadak tegang, dan rasa takut merayap ke seluruh tubuhnya. Genggamannya pada gas motor semakin erat, mencoba mengabaikan segala keanehan yang ia dengar. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dalam hati, Sardi memohon maaf dan izin kepada para penghuni hutan itu, berharap perjalanannya tidak menyinggung siapapun yang tak kasat mata. Suara itu perlahan menjauh, tetapi ketegangan tidak mereda. Bahkan, Kasman mulai mengaku mendengar suara lain, seseorang yang memanggil namanya. Ketika ia mencoba mencari asal suara itu, Sardi memilih diam, berusaha tidak memperdulikan apa yang terjadi. Namun, suara-suara itu tidak berhenti. Kasman mendengar panggilan, teriakan, bahkan tangisan yang datang dari arah hutan. Suasana malam itu semakin menyeramkan,
tetapi Sardi tetap fokus memacu motornya. Hatinya dipenuhi penyesalan karena telah memilih untuk melewati kawasan itu pada waktu yang salah. Belum sampai ke tujuan, Kasman tiba-tiba meminta untuk turun. Ia ingin berhenti di tempat yang menurut Sardi masih jauh dari tujuan. Dengan berat hati, Sardi mengabulkan permintaan itu. Di pinggir jalan yang gelap, Kasman turun dari motor, menyerahkan sejumlah uang, dan meninggalkan pesan agar Sardi menjemputnya kembali 3 hari kemudian di tempat yang sama. Sardi, meskipun diliputi rasa penasaran, tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan bergegas memutar kendaraannya untuk kembali pulang. Selama perjalanan, pikirannya terus dipenuhi berbagai spekulasi tentang siapa sebenarnya Kasman dan apa tujuannya masuk ke dalam kegelapan alas Purwo. Dugaan-dugaan liar bermunculan, dari seseorang yang mencari ketenangan hingga mereka yang berniat mencari ilmu gaib. Setelah Sardi pergi, Kasman melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia menyusuri jalanan kecil menuju ke tengah hutan dengan bantuan cahaya dari sebuah senter kecil yang telah dipersiapkan. Langkahnya teguh, seolah ia telah mengetahui apa yang akan dihadapinya. Di tengah perjalanan, suara keramaian kembali terdengar, sama seperti sebelumnya. Suara itu begitu jelas, seperti sebuah pertunjukan besar yang dihadiri banyak orang. Tanpa ragu, Kasman meninggalkan jalan utama dan masuk lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti sumber suara tersebut. Namun, ketika tiba di tempat yang seharusnya menjadi pusat keramaian, ia tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah gelapnya hutan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Meski begitu, suara keramaian tetap terdengar jelas, seolah-olah berada tepat di samping tubuhnya. Kasman mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di sekitarnya, ada banyak makhluk yang tidak kasat mata. Dengan penuh keberanian, ia mengucapkan salam, menghormati keberadaan mereka. Ketika salam penuh penghormatan selesai diucapkan, suara kerumunan yang sebelumnya terdengar jelas tiba-tiba menghilang. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Suara tersebut berubah menjadi auman panjang yang menyerupai macan. Perasaan mencekam langsung menyelimuti suasana. Kasman, yang menyadari kehadirannya mungkin tidak diinginkan, semakin mantap mengulang salamnya. Dengan tangan yang terus menggenggam senter, ia mengarahkan cahaya ke sekeliling, mencoba memahami apa yang ada di sekitarnya. Namun, ketidaknyamanan itu semakin nyata. Tak lama, di kejauhan, cahayanya menangkap sosok seorang lelaki tua yang berdiri membungkuk. Tatapan lelaki itu tajam, langsung tertuju ke arah Kasman. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang, dan dadanya terasa sesak. Kepalanya seperti ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari kejauhan, lelaki tua itu memberi isyarat dengan tangan, seolah memperingatkan agar Kasman segera meninggalkan tempat itu. Belum selesai keterkejutannya, Kasman mendapati sosok lain di dekat lelaki tersebut. Sebuah makhluk besar menyerupai genderuwo berdiri diam, meneteskan air liur dari mulutnya yang terbuka. Pandangan makhluk itu begitu dingin dan mengintimidasi, seakan menandai Kasman sebagai mangsanya. Di titik ini, keberanian Kasman benar-benar runtuh. Ia melarikan diri dengan sekuat tenaga, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa sosok menyeramkan itu tidak mengejarnya. Sayangnya, ia sadar, kemungkinan untuk keluar dari situasi ini tampaknya kecil. Langkahnya terasa semakin berat, namun ia terus berlari hingga tiba di sebuah lubang besar yang menyerupai goa. Tanpa berpikir panjang, Kasman memasuki goa tersebut, menjadikan tempat itu sebagai perlindungan sementara. Dengan napas yang masih terengah-engah, ia memutuskan untuk beristirahat. Dalam gumamannya, ia mulai menyesali keputusannya untuk berada di tempat itu. Kasman merapikan alas yang dibawanya dari rumah, namun baru saja ia mulai menatanya, sesuatu yang lebih ganjil muncul. Dari kegelapan, beberapa sosok menyerupai anak kecil mulai mendekat. Tubuh mereka tampak tidak lazim. Ada yang hanya memiliki sebagian kepala, ada yang matanya besar seperti mata kuda, dan ada pula yang tubuhnya berbulu lebat menyerupai gorila. Ketakutan Kasman mencapai puncaknya. Ia menutup mata, berdoa sekuat tenaga, berharap semua itu segera lenyap. Namun, sosok-sosok tersebut tetap diam di tempat, mengamati Kasman dengan tatapan kosong.
Ketakutan yang terlalu besar akhirnya membuat Kasman kehilangan kesadaran. Malam itu berlalu begitu saja, hingga esok harinya ia terbangun dalam kondisi tubuh yang melemah. Demam tinggi menyerangnya, dan kaki kirinya membengkak besar, seperti tertimpa sesuatu yang berat. Padahal, semalam ia tidak merasa mengalami hal semacam itu. Dengan rasa bingung yang bercampur cemas, Kasman mencoba menenangkan dirinya. Ia menyantap roti dan mie instan mentah yang dibawanya dari rumah, meskipun rasa makanan itu tidak dapat menenangkan pikirannya yang kalut. Beberapa orang yang mengenal situasinya mengaku bahwa Kasman sedang menjalani puasa patigeni, meski tampaknya ia lebih melakukannya karena terpaksa. Setelah makan seadanya, Kasman memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak, berharap menemukan jalur utama yang sebelumnya dilewati bersama Sardi. Namun, perjalanan yang semula penuh harapan berubah menjadi kebingungan. Setiap langkah hanya membawa Kasman kembali ke tempat yang sama. Jalan utama tidak lagi terlihat, hanya deretan pohon dan semak belukar yang tumbuh liar. Hari itu terasa seperti ujian yang tak berujung. Dengan kaki yang pincang, Kasman terus melangkah meski tubuhnya sudah hampir tak mampu lagi. Ketika sore menjelang, ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Duduk di tengah hutan yang sunyi, ia mencoba mengumpulkan tenaga yang tersisa. Dalam keputusasanya, ia sempat berteriak meminta tolong, namun hutan hanya membalasnya dengan keheningan yang menakutkan. Ketika langit mulai gelap, Kasman kembali melangkah, meski tubuhnya sudah hampir menyerah. Harapannya satu-satunya adalah menemukan jalan keluar dari tempat ini, namun kegelapan semakin menyelimuti, membuat setiap langkahnya terasa lebih berat dan penuh ketidakpastian. Saat senja menyelimuti alas Purwo, sekitar pukul 6 sore, Kasman yang kelelahan terus berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun, di kejauhan, ia tiba-tiba melihat sosok laki-laki tua yang sebelumnya sempat ia temui. Sosok tersebut berdiri diam, tak jauh dari tempat Kasman berada. Melihat kesempatan itu, Kasman, yang kini semakin putus asa, merintih meminta pertolongan sambil mempercepat langkah kakinya. Ia berusaha mendekati sosok tersebut, penuh harapan untuk mendapatkan bantuan. Namun, alih-alih mendekatinya, laki-laki tua itu justru berbalik badan dan melangkah pergi, meninggalkan Kasman dalam kebingungan. Tidak menyerah, Kasman terus mengikuti arah langkah sosok tua itu, meskipun tubuhnya sudah terasa berat akibat kelelahan dan ketakutan yang kian menguasai dirinya. Perjalanannya berakhir di depan sebuah bangunan besar yang berdiri megah di tengah hutan. Bangunan itu tampak seperti candi kuno, dengan dindingnya yang penuh dengan lumut dan semak belukar yang merambat di setiap sudutnya. Ukurannya begitu besar, seolah-olah merupakan pusat dari hutan misterius ini. Kasman tertegun memandangi bangunan tersebut. Di sekitar candi, matanya menangkap kehadiran banyak makhluk yang sulit ia percayai sebagai nyata. Mereka adalah sosok-sosok tak lazim, dengan rupa yang menyeramkan dan tubuh yang tidak manusiawi. Ada yang menyerupai manusia berkepala hewan, anak-anak kecil dengan bentuk tubuh mengerikan, hingga genderuwo bertubuh raksasa. Semua makhluk itu tampak seperti penunggu setia dari tempat tersebut, mengisi ruang dengan keberadaan mereka yang begitu mengintimidasi. Ketika melihat pemandangan itu, tubuh Kasman seketika bergetar hebat. Jantungnya berdetak kencang, seakan-akan hendak meloncat keluar dari dadanya. Ia pun perlahan mundur, mencari perlindungan di balik semak-semak, berharap dapat mengamati lebih lama tanpa diketahui oleh para makhluk itu. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa keputusannya untuk mendatangi alas Purwo demi mencari perewangan mungkin adalah keputusan yang gegabah. Ia merasa bahwa dirinya masih terlalu lemah untuk menghadapi apa yang ada di hadapannya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Dari belakang, sosok genderuwo yang sama seperti sebelumnya kini mendekapnya dengan erat. Tubuh raksasa itu menjilati tubuh Kasman, membuatnya semakin gemetar dalam ketakutan yang mendalam. Suara geraman genderuwo terdengar begitu dekat, menggetarkan udara di sekitarnya. Kasman hanya bisa pasrah, dengan mata terpejam dan napas yang tersengal-sengal. Ia merasa inilah akhir dari petualangannya yang nekat. Di tengah kepasrahan itu, sebuah keajaiban terjadi. Kasman merasakan tarikan kuat yang membebaskannya dari dekapan genderuwo. Ketika ia membuka mata,
ia mendapati dirinya digendong oleh sosok perempuan tua. Perempuan itu tampak tidak berbusana, namun raut wajahnya penuh wibawa. Dengan kekuatan luar biasa, perempuan tua itu menarik Kasman menjauh dari genderuwo, meskipun makhluk raksasa itu tampak enggan melepaskan mangsanya. Setelah berhasil menjauh, perempuan tua itu melarikan Kasman dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam perjalanan itu, perempuan tersebut berbicara dengan tegas, memberitahu Kasman bahwa ia sebaiknya tidak melanjutkan petualangannya di Alas Purwo. Perempuan itu tampak mengetahui tujuan kedatangannya untuk mencari perewangan dan menguji kekuatan spiritualnya. Namun, ia menegaskan bahwa Kasman belum cukup siap untuk menghadapi semua ini. Bangunan besar yang Kasman lihat saja sudah menjadi tanda bahwa ia sedang melangkah terlalu jauh, memasuki wilayah yang belum seharusnya ia dekati. Perempuan tua itu menyampaikan bahwa jika Tuhan mengizinkan, Kasman mungkin bisa keluar dari hutan ini. Namun, jika tidak, maka ia akan tetap tersesat di dalamnya. Ia juga mengingatkan Kasman untuk berhenti berharap mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dan fokus pada keselamatan diri. Dengan penuh kewibawaan, perempuan tua itu terus membawa Kasman menjauh, tanpa sekalipun menoleh ke arahnya, seolah-olah hanya bertugas mengantarnya kembali ke jalan keselamatan. Kasman akhirnya menemukan dirinya tiba di sebuah goa yang ukurannya lebih besar dari goa sebelumnya. Goa itu tampak gelap dan sepi, hanya diterangi oleh secercah cahaya yang masuk dari celah di atasnya. Tubuh Kasman yang lelah diletakkan oleh sosok perempuan tua yang telah membantunya sebelumnya. Tanpa banyak bicara, perempuan tua itu berbalik pergi, menyarankan Kasman agar terus berdoa dan berharap agar jalan pulang segera ditemukan. Kasman hanya bisa memandang punggung perempuan tua itu hingga sosoknya hilang di balik semak-semak yang padat, tanpa sempat mengucapkan terima kasih. Di dalam gua tersebut, Kasman mulai berdoa, melantunkan segala permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar dirinya diberikan keselamatan. Rasa lelah yang amat sangat akhirnya membuatnya memejamkan mata, membiarkan malam berlalu dalam ketidakpastian. Keesokan paginya, Kasman memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Berbekal sisa tenaga dan pengetahuan sederhana tentang arah matahari, ia meyakini bahwa arah barat adalah jalan keluar dari tempat itu. Dengan langkah yang berat, ia terus berjalan sembari berdoa, berharap agar pertolongan segera datang. Setelah menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih 7 jam, Kasman akhirnya melihat bangunan pura di kejauhan. Hatinya dipenuhi rasa lega, terutama saat ia mendengar suara ramai orang yang berbincang. Itu adalah tanda kehidupan, tanda bahwa ia mungkin telah keluar dari belantara yang menakutkan. Setelah sampai di pura tersebut, Kasman duduk lemas di pelataran, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Beberapa orang yang berada di pura segera menghampirinya, menanyakan kondisinya. Kasman memilih untuk tidak menceritakan pengalaman mencekam yang dialaminya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tersesat di hutan. Tak lama berselang, ojek Sardi, yang sebelumnya mengantarnya ke hutan, muncul di pura itu. Raut wajah Sardi menunjukkan kelegaan yang mendalam ketika melihat Kasman. Ia mengungkapkan bahwa selama 7 hari terakhir, dirinya terus mencari Kasman di sekitar kawasan hutan. Mendengar itu, Kasman terkejut. Baginya, waktu yang ia habiskan di dalam hutan tidak mungkin lebih dari 2 hari. Kebingungan menyelimuti dirinya, namun ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Siang itu, Kasman diantar kembali oleh Sardi keluar dari Alas Purwo hingga sampai ke terminal. Dengan tubuh yang masih lemas, ia memutuskan untuk segera pulang ke kampung halamannya. Namun, sesampainya di sana, Kasman mendapati dirinya menjadi pusat perhatian. Tubuhnya terlihat sangat kurus kering, dengan mata yang cekung dan kaki pincang. Tatapan matanya kosong, seolah menyimpan rahasia kelam dari tempat yang telah ia kunjungi. Hari-hari berikutnya, perilaku Kasman mulai berubah drastis. Ia sering berjalan mengelilingi kampung dengan pakaian yang compang-camping. Ketika ditanya, ia mengaku selalu ditemani oleh seseorang yang tak bisa dilihat orang lain. Warga kampung mulai percaya bahwa Kasman sedang diikuti oleh makhluk gaib, terutama setelah mendengar cerita-cerita aneh dari tetangga sekitar. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara kereta kuda berhenti di depan rumah Kasman pada malam hari. Namun, saat mereka mencoba melihat dari balik jendela, yang terdengar hanyalah bunyi lonceng dan langkah kuda tanpa adanya wujud nyata.
Perilaku aneh Kasman semakin memunculkan kecurigaan warga. Pengetahuannya tentang hal-hal gaib dan ilmu kejawen meningkat tajam, membuat banyak orang yakin bahwa ia telah terikat dengan dunia tak kasat mata. Bahkan, beberapa warga mengaku pernah melihat sosok perempuan tua yang berjalan bersama Kasman. Keanehan itu berlangsung hingga beberapa bulan, sampai pada akhirnya Kasman menghilang tanpa jejak dari kampungnya. Menurut pengakuan salah seorang warga, malam sebelum Kasman dinyatakan menghilang, terdengar suara keramaian dari arah rumahnya. Suara itu menyerupai suasana hajatan, lengkap dengan dentingan gamelan dan riuh rendah percakapan. Keanehan muncul saat warga yang penasaran mencoba mengintip ke dalam rumah Kasman. Mereka mengaku melihat beberapa orang asing berada di dalam rumah tersebut. Orang-orang asing itu memiliki penampilan yang tidak biasa. Semuanya tampak sangat tua, dengan tubuh keriput, dan tidak satupun dari mereka terlihat mengenakan busana. Esok harinya, Kasman tidak lagi terlihat di sekitar kampung. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia memutuskan untuk menjadi musafir, sementara yang lain percaya bahwa Kasman telah kembali ke Alas Purwo dengan tujuan yang tak jelas. Sayangnya, hingga saat ini, keberadaan Kasman masih menjadi misteri. Tidak ada satupun orang yang mengetahui dengan pasti apa yang terjadi padanya setelah malam itu. Keluarga Kasman akhirnya menerima bahwa ia mungkin telah meninggal dunia, meski tanpa jejak yang dapat mengonfirmasi hal tersebut. Cerita tentang perjalanan Kasman ke Alas Purwo telah menjadi rahasia umum di desa itu. Kisahnya begitu melegenda, bahkan sempat menghebohkan masyarakat setempat. Alas Purwo sendiri dikenal sebagai hutan yang memiliki keunikan tersendiri. Selain menjadi habitat flora dan fauna yang beraneka ragam, kawasan itu juga menyimpan daya tarik spiritual yang kuat. Tak sedikit orang yang datang untuk melakukan ritual atau sekadar mencari pengalaman mistis. Namun, di balik keindahannya, tempat itu juga menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Alas Purwo juga menawarkan keindahan wisata alam yang menarik untuk keluarga, seperti pantai dan gua yang memesona. Namun, bagi siapapun yang berencana mengunjungi kawasan ini, sikap sopan dan penghormatan terhadap adat setempat menjadi syarat mutlak. Banyak yang percaya bahwa perilaku yang tidak pantas atau melanggar norma lokal dapat mengundang kejadian yang tidak diinginkan. Karena itu, menghormati kepercayaan dan tradisi lokal menjadi cara terbaik untuk menjaga keselamatan selama berada di kawasan ini.